Shalom, jumpa bersama saya lagi di Kelas Sukacita. Pada kesempatan ini saya hendak membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang hendak kita baca bersama terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Mari kita berdoa. Kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuntun kami dengan roh dan hikmat Tuhan supaya firman Tuhan ini menjadi sederhana dalam hidup kami. Amin. Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelafos di mana saja berada, jumpa kita hari ini lagi dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian pembacaan yang telah dibacakan ini adalah bagian yang ingin menjawab pergumulan kita tentang bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang demikian, tema singkat kita adalah persembahan yang terbaik. Dari cerita Kain dan Habel, kita mendapati bahwa sebenarnya mereka masing-masing dengan profesi yang berbeda. Kain sebagai petani dan Habel sebagai peternak. Dari kedua profesi ini kita mendapati bahwa sebenarnya mereka menemukan keahlian, kemampuan. Mereka punya bagian yang khusus yang masing-masing dapat diperlihatkan untuk menjawab bagaimana mereka mampu untuk memberikan yang terbaik. Pada kesempatan yang sama juga saudara, bahwa kita menemukan dari kedua kakak beradik ini, saudara bersaudara ini, mereka ingin mempersembahkan kepada Tuhan. Dari hasil kerja mereka, dari apa yang telah mereka terima sebagai tanggung jawab iman itu, mereka ingin menjawab, meresponi, memberikan yang terbaik. Dari persembahan apa yang telah mereka kerjakan, persembahan yang satu adalah petani dan yang satu adalah peternak. Dari pembacaan ini, saudara, kita menemukan bahwa sebenarnya masing-masing secara berurutan menyampaikan maksud mereka yang terbaik. Ternyata kita menemukan bahwa ada persembahan yang benar dan ada yang tidak benar. Kain mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu dengan motivasi. Ada motivasi yang benar dan ada motivasi yang tidak benar. Kain mempersembahkan hasil tanahnya, hasil taninya, itu dengan tidak melihat yang terbaik. Dia hanya mengambil saja apa yang menjadi hasil kerjanya. Artinya dia tidak memilih yang terbaik, yang sepertinya harus dia sumbangkan, dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan yang lain, Habel juga mempersembahkan korban persembahannya, yaitu ternaknya, kambing dombanya yang terbaik kepada Tuhan. Habel memilih yang terbaik. Dia mengambil yang sulung, lebih yang terbaik, yang sehat dan tidak yang cacat. Saudara, seringkali kita menemukan dalam kehidupan kita setiap hari, semua yang telah kita terima, kapasitas kita, kapabilitas kita, keilmuan kita, profesi kita, kepakaran kita, yang telah Tuhan beri itu luar biasa. Kemampuan-kemampuan, potensi diri kita. Tetapi kita hanya bisa memberi kepada Tuhan dari dua contoh Kain dan Habel. Kita selalu memberi yang kurang-kurang. Waktu kita beri kepada Tuhan kurang. Pelayanan kita beri kepada Tuhan bersungut-sungut. Pekerjaan kita beri kepada Tuhan dengan bertanya-tanya. Bahkan semua yang telah kita miliki, kita hitung-hitung dengan Tuhan. Tetapi bersyukur kepada mereka yang selalu menyatakan diri setia dan taat seperti Habel. Dengan tidak memperhitungkan untung rugi. Tetapi yang selalu melihat tentang janji berkat Tuhan dalam hidupnya. Pada kesempatan ini, saudara, kita memiliki motivasi yang benar. Karena itu kita harus memiliki iman, sehingga kita punya iman seperti Habel. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, karena iman, Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan sampai matinya, darahnya berteriak kepada Tuhan. Karena iman, saudara, artinya dia tidak pura-pura, dia tidak menunjukkan dirinya yang terhormat, yang terbaik, tetapi dia memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dia menunjukkan bahwa yang terbaik itu hanya kepada Tuhan.
Lain halnya dengan Kain, saudara, bahwa semua persembahan yang ia ingin buat itu hanya untuk orang melihat, hanya untuk supaya dia boleh, dia dapat menyatakan sesuatu kepada Tuhan. Berarti ada keakuan dirinya sendiri. Ia tidak menghormati Tuhan secara baik dan benar. Pada bagian ini kita mendapati, saudara, bahwa seluruh kehidupan kita bukannya kita lain, melainkan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini, hidup karena percaya, hidup karena beriman kepadanya. Sehingga segala sesuatu yang telah kita berikan, marilah berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadikanlah hidup ini sebagai persembahan yang terindah. Roma pasal 12 ayat yang ke-1 bilang bahwa tubuhmu adalah persembahan yang kudus, berkenan, dan karena itu gunakanlah itu ibadah yang sejati dalam kehidupan setiap hari. Karena setiap hari kehidupan kita adalah ibadah. Nyatakanlah yang terbaik kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati. Tuhan memberkati sahabat Klafus di mana saja berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Berkati setiap kami yang punya kerinduan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan hari ini, supaya kami tidak menjadi pura-pura dalam kehidupan kami, tetapi kami terus mempermuliakan nama Tuhan, siapa kami ini ya Tuhan. Nyatakanlah yang terbaik kepada kami, supaya kami juga memberi yang terbaik kepada Tuhan. Setiap hari kami percaya Tuhan telah menyatakan segala sesuatu itu lebih daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.